Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Arianto dari kelas TI 19E2. NIM saya 311910574. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer dengan materi OSI layer. Apa itu OSI layer? Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Sejarah OSI layer. Lapisan OSI dapat secara luas didefinisikan sebagai model antarmuka standar yang terbuka yang digunakan oleh lembaga OSI pada tahun 1977. Setelah percobaan dalam organisasi, dapat diputuskan bahwa OSI memiliki dua antarmuka dengan komponen utama sebagai model 7 layer dan serangkaian protokol. Tetapi kedatangan berbagai masalah dalam desain lapisan OSI yang telah mengubah lapisan OSI bentuk dalam jaringan yang disebut sysledes. Sebagai pemegang hak yang mempengaruhi desain arsitektur internet dalam mengoperasikan model pergeseran OSI sebagai pekerjaan teknologi internet yang telah diatur dengan sangat menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang dirancang. Adapun fungsi dan tujuannya yaitu fungsi IDEA yang berfungsi untuk memformat data sehingga bisa dikenali oleh penerima. Sesi yang berfungsi untuk menghubungkan atau dapat juga memutuskan semua data yang telah dikirim. Transportasi yang fungsinya untuk menghentikan kontrol pada aliran pengirim data lagi. Jaringan yang fungsinya untuk menambahkan alamat pada jaringan yang ada ke paket. Sambungan data yang fungsinya dapat menambahkan alamat MIC ke paket. Secara fisik yang fungsinya dapat mengirim data melalui media transmisi. Daftar OSI layer. Ada 7 lapisan OSI layer. Yang pertama yaitu application layer yang berada pada lapisan ke-7, presentation layer, lapisan ke-6, session layer, lapisan ke-5, transport layer, lapisan ke-4, network layer, lapisan ke-3, data link layer, lapisan ke-2, physical layer, lapisan ke-1. Adapun application layer yaitu lapisan yang ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. 2. Presentation layer, lapisan yang ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga yaitu session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang keempat, transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Yang kelima, lapisan ketiga, network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi internet protokol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan. Yang keenam, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control,
pengalamatan hardware atau perangkat keras. Yang ketujuh, physical layer atau lapisan yang pertama. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode persinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pekabelan dan topologi jaringan. Adapun cara kerja OSI layer, yaitu yang pertama, aplikasi layer akan mengirimkan data yang dikirim menggunakan kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentasi layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pencerahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama tepatnya physical layer, data akan dikirimkan melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur perjalanan proses akan berbalik dari physical layer menuju aplikasi layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Terima kasih. Semoga presentasi ini memberikan manfaat dan dampak positif untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.